Perkenalkan, nama saya Dimas Pramono Putra dengan NIM 20030200086, kelas C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review buku mingguan ke-10, mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan administrasi bisnis, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut video penjelasannya. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiologi memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita. Melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut, membandingkan dan membedakan sosiologi dengan ilmu sosial dan perilaku lainnya. Disiplin ilmu terkait. Sosiologi adalah disiplin akademis, tetapi ini tidak berarti bahwa itu hanya sesuatu yang harus dipelajari. Sosiologi pertama adalah sesuatu yang hidup. Mungkin sosiologi Peter Berger mengatakannya dengan sangat baik ketika dia menulis, sosiologi bukanlah praktik tetapi upaya untuk memahami. Dia menulis, ini mengharuskan sosiologi melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang lain. Menemukan sosiologi, komunitas, bangsa, dan banyak organisasi lain, beberapa di antaranya melampaui batas negara ini. Sosiologi dan ilmu sosial dan perilaku lainnya, serta disiplin terkait sosial keharusan membedakan kita dari hewan lain, dan meskipun itu terkait dengan kelangsungan hidup, melampaui dorongan biologis atau naluri belaka untuk mengelompok bertahan hidup. Saling ketergantungan antara masyarakat dan individu, ini adalah fokus utama sosiologi, dan untuk memahaminya diperlukan pengembangan imajinasi. Sosiologi merupakan kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Sosiologi imajinasi. Semua ilmu sosial dan perilaku berfokus pada perilaku orang dan berusaha menjelaskan, setidaknya sampai batas tertentu, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukannya. Namun setiap disiplin memiliki penekanan dan fokus utama yang berbeda. Yang membedakannya dari yang lain adalah sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Kedua, psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Tiga, antropologi mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan budaya masyarakat praindustri. Keempat, sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Yang kelima, ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Yang keenam, ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintah, kekuasaan, dan otoritas. Yang ketujuh, peradilan pidana, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengendalian kejahatan, berfokus pada prosedur pidana, penegakan hukum, dan koreksi. 10. Pekerjaan sosial, bidang pekerjaan sosial, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologi dan psikologis untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Charles Wright Mills berpendapat bahwa hal ini mengharuskan kita untuk memahami hubungan antara sejarah atau peristiwa yang telah membentuk nilai dan kepercayaan seluruh masyarakat, dan biografis atau pengalaman hidup individu dalam masyarakat tertentu. Hubungan penting ini sering diabaikan, tetapi penting untuk memahami sosiologis, karena menempatkan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Masalah pribadi versus masalah sosial. Imajinasi sosiologis
memungkinkan kita untuk melihat hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi individu atau misalnya menjadi alkoholik dan masalah sosial yang mencerminkan masalah bagi seluruh masyarakat atau misalnya alkoholisme. Perbedaan ini merupakan komponen penting dari sosiologi karena kemungkinan kita untuk melihat secara umum secara khusus. Sosiologi mempelajari pola perilaku untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah sosial yang melampaui efek masalah atau masalah pada individu tertentu. Misalnya, meskipun alkoholisme mungkin memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi pecandu alkohol dan keluarga dekatnya, sosiologi berfokus pada masalah alkoholisme yang lebih besar dan dampaknya terhadap masyarakat. Alkoholisme dan bentuk penyalahgunaannya, narkoba lainnya, dan masalah sosiologis lainnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa sosiologi tidak peduli tentang individu dan kehidupan mereka, tetapi penekanan sosiologi adalah pada cara individu berhubungan dengan orang lain, posisi masyarakat dalam masyarakat, dan saling ketergantungan antara masyarakat individu. Membuat generasi sambil menghindari stereotip seperti yang dicatat dalam contoh alkoholisme. Salah satu tujuan sosiologi adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pola umum perilaku sosial dengan mempelajari tindakan individu dan kelompok tertentu. Akibatnya studi sosiologi kita bahwa kebangsaan, ras, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, preferensi politik, agama, dan sejumlah faktor sosial lainnya sangat mempengaruhi sudut pandang dan tindakan kita. Namun, dalam membuat generalisasi, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi mangsa generalisasi yang berlebihan dan stereotip yang tidak akurat, atau ide yang terlalu disederhanakan tentang suatu kelompok yang dapat secara serius merusak pemikiran kita dan mengaburkan pemahaman kita. Pertimbangan beberapa cara kita berpikir dan bertindak terhadap orang berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan karakteristik lainnya, dan bagaimana pikiran dan tindakan ini berpotensi merusak dan bahkan berbahaya. Memahami kehidupan dalam masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia terpisah. Negara-negara yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Globalisasi mengacu pada keterkaitan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, dan bentuk budaya lainnya bergerak melintas batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor, dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasionisme sosial tidak hanya konyol, tetapi juga mustahil. Seperti yang dikatakan seorang sosiologi, globalisasi yang mengubah setiap hal. Beberapa hal sosial dapat dibentuk kembali atau terancam. Mereka tidak bisa lagi diterima begitu saja. Mengenali keberagaman. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang persis sama, semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa. Betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu. Meskipun terkadang menyenangkan berada di sekitar orang-orang dengan latar belakang dan minat yang sama, dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di dunia ini mana keragaman memang atau bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas di banyak tempat, menjadikan mosaik sosial orang-orang dari latar belakang ras dan etnis yang berbeda, kebangsaan, agama, dan budaya. Sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologi adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah, melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang
mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, menganalisis bias, menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah, dan mengembangkan toleransi untuk hal tertentu. Jumlah ketidakpastian dan ambiguitas. Sederhananya, pemikiran sosiologi melibatkan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Ini membutuhkan melihat lebih dekat pada dunia sosial kita, mencermati lebih dekat segala sesuatu tidak perlu seperti yang mereka tampak. Subjek sosiologi adalah orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pokok bahasa yang akrab bagi kita semua. Sayangnya banyak dari pemahaman kita tentang dunia sosial sangat individual dan terbatas pada pengalaman pribadi. Desas-desus dan praduga kita tentang cara kita berpikir dan cara yang mungkin kita inginkan. Perubahan iklim sosial. Sebelum industri, masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah yang memiliki rumah besar dan sejumlah besar petani atau budak yang mengelola tanah, dan dengan demikian secara ekonomi terikat pada para tuan dan rumah mereka untuk penghidupan. Saat para bangsawan meninggal, terlantar atau saling mengusir dari tanah mereka, manor dibagi menjadi pertanian kecil yang digarap oleh pemilik baru dan keluarga mereka, dan desa-desa kecil dengan kelas pedagang yang muncul dan dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan komunitas sosial yang penting. Perubahan iklim intelektual. Para sarjana sering menggambarkan abad ke-18 sebagai zaman nalar atau pencerahan, karena selama ini budaya barat muncul menjadi era baru pemikiran sosial selama beberapa abad, dan sebagai hasil dari banyak perjuangan, cara dominan menjelaskan peristiwa sosial bergeser dari teologis ke ilmiah. Daripada mengaitkan perilaku manusia dan kondisi sosial dengan kekuatan supernatural, orang mencari penjelasan yang logis, rasional, dan sebab akibat. Akibatnya universitas menggantikan gereja sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih.